qala sallallahu alaihi wasallam, man masaha ra'sa yatimin la yamsahahu illa lillahi kana lahu bikulli sa'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatan. Dan dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengusap kepala anak yatim. Itu tadi ngusapnya ya apa? Dari depan, dari belakang ke depan. Tuh. Selain itu juga bukan diusap doang tadi, yang menggembirakan dia kayak apa sih? Ya tentunya ada tuh, entah bentuk apa kita lakukan. Setelah itu la yamsahahu illa lillah. Itu dia semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu nanti kalau sudah dia lakukan, kana lahu bikulli sya'ratin, adalah setiap rambut yang ada tumbuh di kepala tuh anak, marrat 'alaiha yaduhu, yang tadi tangannya kena ngusap tuh. Kita kan ngusap kagak semuanya, cuman kita kata biasanya di tengah, iya, yang kita usap tuh, iya, dari belakang ke depan misalnya. Nah kalau andai kata tuh dihitung ada 1000 tuh rambut, karena ya setiap tuh rambut yang tadi dijalanin oleh tangan kita tuh, selembarnya tuh rambut akan menjadi kebaikan buat kita. Jadi ada kepuasan setiap kita habis memberi. Memberi apa aja? Ya memberi, namanya bahasa kaca bantuan apa. Itu ada kepuasan tersendiri kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat melakukan semua itu. Wa man ahsana ila yatimin aw yatimatin. Siapa yang berbuat baik kepada anak yatim laki-laki atau wanita, indahu yang ada pada dia, kuntu anak wa huwa hakadza bil jannah. Oh, Nabi janji lagi, siapa yang berbuat baik kepada yang yatim laki-laki kek, perempuan kek, emang kita kata semuanya itu tuh yatim ada, kita kata apa? Pada dia, maka itu semua kuntu anak adalah Nabi kata aku nih, ya aku nih. Jadi diperkuat lagi, udah kuntu ditambahin lagi aku nih, bahasa katanya saling muatin. Wabaya setelah itu diucapkan dengan seperti itu, hakadza bil jannah, begitulah nanti aku di surga. Jadi tuh Nabi perkuat kuntu ana adalah aku, enggak pakai ana. Jadi sebenarnya kita yakin apa yang Rasul janjikan. Ini Nabi apa yang ngomong lagi, kuntu ana hakadza bil jannah, nanti tuh begitu kita kata di surga. Artinya tuh disyaratkan dengan tadi jari telunjuk dan kita kata apa? Dengan jari tengahnya. Ini saking dekatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rajulun li Abi Darda, dan seseorang pernah ngadu sama Abi Darda radhiyallahu anhu. Ini orang ngadu kepada Abi Darda, ausini biwasiyatin. Dikatanya orang, ya pesan-pesanlah kepadaku dengan satu pesan. Ini kalau di riwayat lain dalam Mujam Al-Kabir Imam Tabrani, ini ada orang ngadu kepada Abu Darda tentang keras hatinya dan tentunya apa? Tentang kesulitan hidupnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamil yatima. Kasihanilah tuh anak yatim. Wa udnuhu minka, dan kita kata mendekatlah kepada dia. Wa at'imhu min tu'amika, dan berilah makan dari makanan engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun, maka aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seseorang. Orang tersebut yastaqi qaswata qalbi, mengadu tentang kekerasan hatinya. Hatinya nih urusan-urusannya lagi pada kita kata macet segala macam, ya, dan juga nasihat-nasihat dia seolah-olah kayaknya berat dia apa dia dengarnya. Dengar sih dengar, cuman berat diamalinnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, in aradta ayyalina qalbuka. Jikalau engkau pengen tuh hati engkau lembut, ya kasih sayang, dengar nasihat, fa'udnul yatima, maka dekatkanlah tuh dekaplah tuh anak yatim. Minka kepada engkau. Deketin dengan kasih sayang, dan tentunya yang namanya tadi kita kata memberikan, kita kata asuhan, yang namanya kita memberikan, kita kata perlindungan, itu dilakukan oleh dia. Wamsah rosahu, dan usaplah kita kata tuh kepalanya.
Wa at'imhu min tu'amika, dan berilah makan akan tu anak yatim dari makanan engkau. Artinya apa yang dari kita itu yang kita berikan. Fa inna zalika yulinu qalbaka, maka sesungguhnya yang demikian akan membuat lunak tuh hatimu. Jadi sikap kita tadi mendekat kepada anak yatim, lalu kita kata memberikan kasih sayang kepada dia, dan dia berikan kita kata itu apa yang menjadi kita kata apa kebutuhannya, akan membuat kita kata apa hati kita ini jadi lunak. Wa taqdiru ala hajatika, dan engkau mampu untuk memenuhi hajat-hajatmu. Meskipun mungkin menurut ukuran kita ini kurang di dalam hajat-hajat kita, tapi sama kita cukup tuh, ada keberkahannya. Nah, ini ya satu resep yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika kita ada hal-hal yang berkaitan dengan hati kita ini dalam keadaan kita kata itu terguncang dan sebagainya dengan urusan-urusan pribadi kita dan urusan agama, maka mendekatlah kepada tu yatim dan perhatikanlah kita urusan-urusannya.